Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama saya Dina Afridianti dan bersama rekan saya Safrina Yanti, Tri Anissa. Juga. Baiklah, di sini kami lagi berada di salah satu museum yang ada di Padang, yaitu Museum Aditya Warman. Baik, di sini kami akan melakukan penelitian tentang skriptorium atau tempat penyimpanan naskah. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas filologi dengan dosen pengampu Ibu Yulfira Rizal. Baik, langsung saja. Baiklah, saya Tri Anissa dari kelas 3 SPIB yang akan sedikit menjelaskan tentang naskah. Naskah ialah tulisan tangan manusia yang secara langsung, baik itu berupa ketikan atau berupa tulis tangan. Terdapat 4 naskah di dalam Museum Aditya Warman yang saya temui di museum ini. Yang pertama ialah naskah Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, naskah Tabung Azimat. Yang ketiga, naskah Kitab Fikih. Dan yang keempat, naskah Kitab Hadis. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia kamu saya berhormat. Ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, kami ingin melakukan wawancara tentang skriptorium atau tempat penyimpanan naskah dan tentang beberapa naskah kuno yang ada di Museum Aditya Warman tersebut. Langsung saja di pertanyaannya Pak. Perkenalkan diri dulu Pak. Oh iya Pak. Silakan Pak. Oke, saya Pak Trawis, kepala seksi pelayanan dan informasi di Museum Aditya Warman. Saya seorang antropolog. Silakan adik-adik. Saya mau perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalan Pak. Baik, nama saya Dina Afridianti. Asal saya dari Kerinci. Saya dari UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Baik, nama saya Tri Anissa, asal dari Merang Jambi, Fakultas Adab dan Humaniora dari UIN Imam Bonjol Padang. baik. Nama saya Safrina Yanti, berasal dari pesisir selatan Layang Utara, berasal dari UIN Imam Bonjol Padang. Saya Pak Fitri juga dari Aceh. Variasi boleh. Ya, Pak. Oke, ya silakan. Apa yang mau ditanyakan? Langsung saja di pertanyaannya Pak. Sejak kapan Museum Aditya Warman ini mulai melakukan pengumpulan naskah kuno Pak? Oke. Museum Aditya Warman ini mengumpulkan koleksi tidak hanya koleksi naskah, itu sejak museum ini berdiri. Begitu. Jadi sejak tahun 80 setelah tahun 77 diresmikan, kita sudah mengumpulkan koleksi. Salah satunya koleksi adalah koleksi filologika. Jadi dalam kategori kita itu ada naskah, ada buku, itu semuanya masuk filologika, termasuk manuskrip. Itu. Lagi. Apakah di museum ini untuk naskah kunonya itu menggunakan bahasa apa saja Pak? Arab, Melayu atau bagaimana Pak? Oke. Bentar. Membuat karya seni Untuk naskah yang ada di Museum Aditya Warman ini sebanyak jumlahnya ada 92 buah, gitu kan. Kita banyak naskah yang bertuliskan Arab, bahasa Melayu. Gitu. Jadi yang kita banyak terima adalah seperti itu, selain kitab suci. Ya. Di Al-Quran kita juga ada, tapi yang paling banyak ya naskah-naskah seperti Nubuat, Jimat, atau kumpulan hadis, atau cerita-cerita tentang Nabi, itu yang kita
punya, dan semuanya berbahasa Arab. Ya, siapa lagi mau tanya? Berarti di sini banyak naskah kuno seperti itu, Pak. Dan yang ingin saya tanyakan, dari manakah asal pertama kali naskah kuno tersebut, Pak? Oke. Museum Aditya Warman ini punya koleksi 6.242. Akan lebih kami ada penambahan koleksi. Dari 6.242 koleksi itu, kita klasifikasikan menjadi 10. Mulai dari geografika, geologi, biologika, etnografika, kemudian ada arkeologika, historika, ada yang keenam itu tentang numismatika, filologika, gramatikika, seni, dan teknologika. Dari 10 jenis koleksi itu, paling banyak etnografika, lebih dari 5.000 koleksi. Untuk filologi, ada 92 koleksi. Pertanyaannya apa tadi, sayang? Dari manakah asal pertama kali naskah kuno? Oke. Naskah yang kita kumpulkan kebanyakan memang dari wilayah Sumatera Barat. Itu Sumatera Barat itu di mana? Tentunya yang pusat-pusat pulau di Sumatera Barat. Contohnya di Pariaman. Di mana di Pariaman? Banyak di Seh, suraunya Seh Burhanuddin. Di Sijunjung, ada yang terkenal di Calau. Gitu. Jadi naskah kita banyak berasal dari surau-surau. Begitu. Walaupun ada naskah-naskah yang lainnya yang kita kumpulkan selain keagamaan seperti Tampo, Sista Rakyat. Begitu. Jadi hampir di seluruh 19 kabupaten kota, kecuali Mentawai, kalau 18 kabupaten kota sudah ada naskah. Begitu. Apalagi pertanyaannya? Ya. Jadi ada beberapa jenis naskah kuno di museum ini, Pak, dan berasalnya dari daerah mana saja? Ya. Naskah yang kita dapatin itu memang semuanya Sumatera Barat, baik itu dari utara di Pasaman Barat sampai ke selatan di selatan, di pusat-pusat keagamaan atau pusat-pusat surau. Kalau ada di tahun lalu di sini kita bisa memperlihatkan tuh ada pameran temporer tentang surau. Situ menampilkan surau-surau dari daerah. Jadi kita banyak masih di dalam Sumatera Barat karena kita museum provinsi Sumatera Barat. Yang kita coba kumpulkan adalah koleksi-koleksi yang ada di Sumatera Barat sebagai kekayaan budaya dan sejarah Sumatera Barat. Begitu deh. Lagi pertanyaannya? Apa aja, Pak, kendala dalam pelestarian naskah kuno di museum? Kendala ya. Kebetulan saya di seksi pelayanan dan edukasi, walaupun saya juga belajar konservasi ini kok tadi itu konservasi tentang koleksi-koleksi. Kendala kita adalah tidak banyak ahli manuskrip di Museum Aditya Warman, bisa dikatakan tidak ada. Jadi kita hanya tinggal 12 orang lagi untuk PNS-nya, sisanya outsourcing. Tentunya pekerjaannya bukan Menkor, tidak museum. Jadi museum yang kita butuhkan adalah registrar, konservator, kurator, edukator, kecuali provokator. Dalam pemeliharaan koleksi itu masuk kelompoknya di konservator. Konservator itu merawat koleksi-koleksi termasuk naskah. Kendalanya adalah kita susah melakukan restorasi. Restorasi itu adalah mengembalikan bentuk naskah sesuai seperti dibuatnya pertama kali seperti itu. Jadi potongan-potongan yang hilang atau terobek itu yang kita coba kembalikan. Itu yang kesulitan. Bahkan kita pun minta kerjasama dari Perpustakaan Nasional maupun di Kementerian Agama untuk merestorasi naskah-naskah. Tapi mereka banyak menyarankan untuk pengamanan pada penyimpanannya aja. Terus selain kita melakukan mitigasi untuk menghindari munculnya layak atau kutu yang paling banyak ke koleksi naskah. Gitu. Ada lagi? Cukup, Pak. Oke. Sekian dari wawancara kami yang kami dapatkan di Museum Aditya Warman. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.